Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan tidak bisa dihitung, diantaranya waktu. Buktinya kita sudah tanggal 2 ya Pak, 2 Muharram Pak, 1437 Hijriah. Kita masih hidup, masih punya kesempatan, maka hendaknya digunakan untuk hal-hal yang berfaedah, bermanfaat demi kepentingan akhirat. Tahulah jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan banyak. Apa itu nikmat? Perasaan yang digandrungi jiwa yang tenang, sehingga ia akan menemukan pengaruhnya. Beberapa ayat insyaallah kita sudah hafal yang menyinggung nikmat, surah Nahl dan surah Ibrahim, bahwa semua nikmat berasal dari Allah dan tidak bisa dihitung. Dalam surah Rahman berulang 31 kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Coba aja, walaupun kemarau panjang kita masih kebagian air Pak, gak kebagian asap aja Pak ya. Itu kan satu nikmat ya. Sementara saudara kita yang lain luar biasa, ada yang dapat asap, ada yang gak dapat air. Mudah-mudahan Allah tolong kita dan mereka semua. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah dapat ganjaran, orang mengingkari nikmat dapat ancaman. Di antara nikmat yang penting kan waktu. Karena Rasulullah bersabda, ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi. As-sihha kesehatan, wal faragh waktu luang. Kita fokuskan satu, waktu. Nikmat waktu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memegang pundak beliau dan memberi nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang menempuh perjalanan jauh dan panjang. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kemudian Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantaziris shalah. Apabila kalian berada di waktu sore, jangan membuang-buang waktu percuma tanpa berbuat amal soleh menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Begitu pula sebaliknya, apabila kalian berada di waktu pagi, jangan hanya bertopak dagu menunggu datangnya sore. Jadi waktu dibuang dengan percuma. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum apa Pak Ibu? Sakitmu. Wa min hayatika limautika. Manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu. Nah, nikmat waktu penggalannya cuma 3. Kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin sudah berlalu, sekarang sedang berjalan, besok gak bisa dipastikan. Cuma ini kan Pak, gak ada yang lain. Mana yang lebih penting? Kemarin, sekarang, besok? Sekarang. Siapapun kita, bagaimanapun kita dulunya, yang penting sekarang. Kembali masa lalu gak bisa. Tapi kalau sekarang berikhtiar, insya Allah untuk masa yang akan datang kita bisa mengadakan persiapan. Jemaah sekalian rahimahumullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, menyinggung soal waktu, ya bena Adam innama antal ayyam. Wahai manusia, kalian hanya kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ayyamuka dhahaba umruka. Maka apabila telah berlalu hari-hari kalian, maka berarti berlalu pula umur kalian. Jadi semakin ke depan berubah waktu, sebenarnya kita makin dekat dengan apa Pak? Dekat dengan
kuota, Pak. Kuota kita yang gaib itu. Maka dari itu jangan disia-siakan sepanjang masih ada, masih hidup. Perintah muhasabah surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, terutama akhirat. Mana bekal kita? Mana? Masa lalu tidak bisa kembali. Perhatikan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dalil muhasabah Al-Quranul Karim. Kemudian perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ada di kitab Ighathatul Lahfan min Masaidisy Syaitan karya Imam Ibnu Qayyim. Intinya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang nanti. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yaum. Karena kalian akan lebih mudah menghadapi perhitungan besok alam akhirat kalau sekarang waktu masih hidup di alam dunia selalu melakukan perhitungan evaluasi. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Hiasilah diri kalian untuk hari menghadap yang agung, hari pertanggungjawaban. Muhasabah bukan hanya datangnya satu Muharram setiap saat, tapi lantaran orang sudah mengklaim seolah-olah muhasabah nunggu kalau nggak satu Muharram 1 Januari, Pak ya? Itu tahun buku, tahun takwim. Setiap saat. Muhasabah dari bahasa Arab. Hasabah, hasibah, hasban, muhasabatan, hisabatan. Artinya macam-macam. Semua berkait dengan menghitung, menimbang, mengkalkulasi, menghitung dengan seksama dan teliti. Kalau menyinggung pembukuan yang dicatat, itu muhasabah. Nah, muhasabah bisa dilakukan kapan saja dan pasti ada faedahnya, bukan hanya untuk akhirat tapi juga untuk dunia. Itu contohnya orang kafir. Bill Gates masih sempat-sempatnya memanfaatkan waktu untuk merenung. Setiap 6 bulan sekali istirahat 18 jam baca buku, Pak. Kita baca apa, Pak? Minimal main game, yang bikin dia juga lagi. Harusnya dimanfaatkan. Nah, dari kesempatan itulah membaca, merenung, muncul ide-ide baru. Ya, mungkin sekarang sedang banyak dikembangkan itu sarana servis transportasi berbasis aplikasi. Lagi ramai, Pak, sekarang. Mulai dari Gojek, GrabBike, BlueJack, bahkan sampai LadyJack, Pak. Tapi Bapak jangan salah order loh, Pak. LadyJack itu khusus akhwat, Pak. Bahkan bajai berbasis aplikasi juga sudah mulai ya. Nah, itulah karena banyak membaca referensi ini berkembang sekarang. Demikian pula hal-hal yang lain. Dalam peribahasa Arab pernah kita dengar, kita baca ungkapan al-waqtu kas-sayf in lam taqta'u qata'aka. Waktu ibarat pedang. Inilah artinya, Pak. Jadi waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka dia yang akan memotong kamu. Manage dengan baik siapapun kita. Maka beruntunglah orang yang mampu memberdayakan secara optimal nikmat Allah, khususnya waktu. Di dalam surah Al-Asr kita diingatkan, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi, pengecualinya cuma 4, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, lalu beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling berpesan tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling berpesan tentang kesabaran. Waktu terbatas.
Kita nggak bisa menambah, mengurangi, mempercepat atau memperlambat. Durasinya cuma ini. Sepakat Pak? Ada yang lain nggak? Ya kan? Dari sisi jam ya 24 jam, menit 1440 menit, detik 86.400 detik. Cuma ini pulsa kehidupan kita. Bagaimana kita memanfaatkannya? Kalau boleh memberi perumpamaan, waktu ibarat selembar kertas yang harus diisi. Nah, seseorang yang punya motivasi yang baik pasti akan merasa hampa kalau waktunya kosong, terbuang dengan percuma, harus bernilai tambah setiap detik. Kalau sekarang kita umur 25 tahun, ini Bapak 25 atau 52 Pak? Overshated ya Pak? Ya di atas 50. Misalnya umurnya 25, maka perumpamaan tadi selembar kertas harusnya sudah ada 25 jilid kehidupan. Nama kita, setiap jilid 12 bab, kan 12 bulan kan setahun, 365 halaman, setahun 365 hari atau 360. Setiap halaman 24 baris, sehari semalam berapa jam? 24. Jadikan detik 86.400 kata. Ini perumpamaan. Ukuran waktu macam-macam, dari yang terkecil sampai yang paling besar. Detik, menit, jam, hari, terus sampai ribuan tahun. Dan rasanya kita nggak sampai 1000 tahun, 100 tahun aja juga sulit ya Pak. Belum lama ini orang Indonesia yang paling hangat itu wafat, Abah Hanum 90, Pok Nori 82. Bapak berapa? Belum tahu Pak? Ya gak ada yang tahu. Tapi tetap semuanya terbatas. Ini jenis ukuran waktu. Adapun ukuran waktu setahun ada 12 bulan, adanya surah At-Taubah, surah 9 ayat 36. Bahwasanya jumlah bulan setahun berapa? 12. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12. Di saat mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram, disebut ashhurul hurum. Di surah At-Taubah ini tidak dijelaskan, tapi di hadis Nabi ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, intinya adalah 4 bulan haram. Jadi ini 12 bulan setahun. Betul Pak? Bacanya dari atas turun ke kanan bawah. Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, lalu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, terakhir Zulhijjah. Zulhijjah 1436 sudah berlalu. Kita sudah masuk di mana Bapak Ibu? Putaran baru. Tanggal berapa sekarang? 2 Muharram. Masehinya 15 Oktober 2015. Dalam kurun 12 bulan setahun itu tadi ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan haram. Adanya di hadis Nabi. Bulan haram siapa aja? Zulqa'dah, urutannya 11 ya. Zulhijjah, sesuai teks hadis tadi. Karena Rasulullah bersabda, inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasun mutawaliyatun. Jadi bulan haram itu 4, 3-nya beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Beriringan kan? 12, 11, 12, 1 kan? Beriringan. Wa Rajabu Mudhar, bulan keempat bulan haram, bulan Rajab, bulan ke-7. Jadi 11, 12, 1, 7. Ini bukan nomor cantik Pak. Bukan. Sekarang kita berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan apa ini? Muharram. Tahukah kita amalan khusus di bulan Muharram? Sesuai dalil yang sahih cuma satu, puasa sunnah. Rasulullah bersabda di hadis yang lainnya, afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail.
Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu 5 waktu, yaitu sholat sunnah di malam hari, namanya sholatul lail atau qiyamul lail atau tahajud. Wa afdhalus siyami ba'da Ramadan, dan puasa yang paling utama sesudah puasa fardu di bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa? Nah, ini para ulama menjelaskan. Kalau hadis lain menyebutkan keutamaan puasa, cuma menyebutkan 10 Muharram. Tetapi lantaran 10 Muharram juga diagungkan oleh ahlul kitab, maka dalam rangka membedakan diri dengan mereka, maka dianjurkan puasanya diiringi dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka pilihan puasa sunnah di bulan Muharram 1-10 saja. Keutamaannya apa? Diampuni dosa setahun yang lalu. Pilihan kedua, menghindari persamaan dengan orang kafir, puasanya 9 dan 10. Bahkan ada pandangan 10 dan 11. Allahu ta'ala alam. Jadi yang jelas cuma puasa sunnah. Adapun yang selainnya tidak ada penjelasan. Kalau juga ada, pasti itu bukan syar'i melainkan tradisi. Bagaimana dengan menyantuni anak yatim Pak, Ibu? Ya monggo aja, tapi tidak boleh dikhususkan. Karena menyantuni anak yatim syariat Islam, tapi waktunya bebas. Apa ya? Tidak ada dalil bahwa menyantuni anak yatim paling utama bulan Muharram tanggal 10, itu enggak ada. Satu pun enggak ada dalil. Itu hanya tradisi. Jadi Bapak bubar masjid, Ibu kalau ada anak yatim minta tolong dibantu nggak Pak? Dibantu nggak? Oh sorry bro, baru tanggal 2 bro, belum tanggal 10 bro. Udah manggilnya bro, nggak tahu dalil. Nggak ada itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bicara waktu menyinggung umur, Rasulullah bersabda, "Amal ummati ma baina sittin ila sab'in wa qallu man yajuzu zalik." Nah, kita mulai masuk muhasabah itu. Umur umatku rata-rata kisarannya 60 sampai 70 tahun. Kemarin udah kita bahas waris kan Pak. Makanya semakin sepuh makin siap itu. Sudah inventarisasi aset Pak? Sudah bisa harta? Pak Nanda gimana Pak? Sudah? Pembukuannya udah bagus? Oh, siapa tahu jatuh tempo Pak. Itu mempermudah ahli waris Pak. Dah baik, kita muhasabah dari sisi umur aja. Jadi hadis ini kita pakai. Jadi rata-rata 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang mampu melewati rata-rata ini. Sekarang kita lihat perhitungan Allah Maha Adil. Ketika seseorang misalnya diberi usia 60 tahun, tidak serta-merta bertanggung jawab kan? Ada masa dispensasi. Satu, sebelum akil balik, belum taklif, artinya belum dibebankan tanggung jawab. Rata-rata usia akil balik berapa? 15 rata-rata. Kemudian usia produktif kan 40 ya Pak. Pensiun rata-rata ya plus sekarang udah mendekati 60 lah jatuh tempo itu. Selebihnya ada yang tahu nggak Pak? Ada yang tahu? Mudah-mudahan kita lebih Pak ya. Mau lebih nggak Pak? Tapi berbanding lurus dengan amal soleh. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Mudah-mudahan jadi sadar, jadi lebih baik, jadi mempersiapkan bekal dan lain sebagainya. Kita hitung. Kalau orang diberi umur 60 tahun, efektivitasnya sepertiga, 25 Bapak Ibu. Dari mana pengurang 2 ini, 15 dan 20? Kan 15 sebelum akil balik tadi Pak. Yang tanggung jawab orang tua. Lalu 20 apa? Tidur. Kok banyak Pak ya? Kan sehari semalam 24 jam. Porsi maksimal 8 jam per hari. Kita ambil seluruhnya lah kuotanya itu. 8 jam berarti terhadap 24 jam sehari kan sepertiga Pak ya. Berarti kalau usia 60 sepertiga tidur berapa? Ya 20. Kenapa tidur dikurangi? Rasulullah bersabda bahwa yang diberi dispensasi kan 3. Anak kecil sampai balik, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Kita nggak bicara yang 3, 2 aja ini faktor pengurang.
Berarti efektivitasnya berapa? Bayangkan kalau ini bernilai amal bukan soleh, apa kita banggakan? Mudah-mudahan amal soleh banyak. Jangan sampai rugi bandar ini Pak. Sudah modal cekap, isinya nauzubillah min dzalik. Kita lagi muhasabah gitu. Ketahuilah secara umum kita paham, semakin bertambah umur, kondisi fisik makin menurun, betul Pak? Berbanding terbalik kan? Nah, ini siklus saja kita fisik manusia ini. Sampai 15 perkenalan, tumbuh berkembang sampai 25, dewasa 40, 55 pensiun mulai turun. Ya, jenuh dah 56 ke atas, betul Pak? Ya mulai jenuh. Kalau digambarkan siklus ini kan berbentuk grafik sederhana. Kita bandingkan antara kemampuan fisik dan umur, kan berbanding terbalik ya. Skalanya sederhana aja ya. Kita bandingkan mulai dari 0 sampai 30, 15 tahun, ya dewasa, produktif, pensiun, jatuh tempo. Ya Pak, grafiknya kan seperti ini Pak. Turun nggak Pak? Turun nggak Pak? Ada yang bertambah umur makin naik? Pasti dioplos. Nggak ada, turun. Kan seringkali disampaikan, nanti tanya yang sudah S3 sangat sepuh sekali. Kalau sudah bertambah umur, semua berkurang. Mata pandangan mulai kabur, gigi satu persatu gugur, makan kembali seperti bayi gugur. Ya Pak ya, jalan maju mundur, sebentar lagi masuk gugur. Ya kan Pak? Kita merasakan itu semua. Maka dari itu manfaatkan waktu kita. Rasulullah mengingatkan salah satu caranya aksiru zikraha dzimillatan, supaya kita bersemangat dan seringkali melakukan muhasabah ini, perbanyak mengingat memotong kelezatan, yaitu kematian. Orang-orang yang sering mengingat mati termasuk orang yang cerdas, kata Rasulullah. Kalau orang beriman, akhlak mulia itu yang utama. Tapi kalau yang banyak ingat mati dan persiapannya lebih baik, itulah yang cerdas. Kita bakal mati nggak Pak? Ini ayat-ayatnya. Surah Al-Anbiya, kemudian surah Ali Imran, dan juga surah Al-A'raf. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat punya batas waktu, limitasi. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa memajukannya. Kita semua ini kan Pak, ya Pak ya, kita daftar calon tetap kan Pak, sama nggak Pak? Saya juga ini bahasa Melayu. Dan ketika kita sudah mati seperti ini kan Pak, ini belum dimandiin loh Pak, belum Pak. Kalau udah dimandikan lebih rapi lagi Pak. Semua sama Pak. Bapak mau pesan warna apa Pak? Gak ada, sama Pak. Kalau juga ada tuntunan syar'i, lembar yang terakhir itu bergaris-garis. Coba ya, putih bergaris, salur. Itu umumnya putih semua Pak ya. Pak, berapa lapis Pak? Berapa lapis? Berapa? Wah, kayaknya perlu praktek jenazah nih, Ustaz percaya ini. Nanti takut keburu jadi jenazah ya. Dah baik, ini sudah dimandikan, sudah siap disolatkan. Ketika sudah dikuburkan, di dalam kubur dimasukkan gini kan Pak, sama saudara kita, pengantar kita. Ini liang lahat yang menyudut. Ada lagi yang di tengah, ada dua model ya. Liang lahat itu ada yang menyudut, ada yang di tengah. Yang mana saja. Nanti kita mengalami seperti ini. Begitu sudah dimasukkan liang kubur, seperti inilah Pak, pulas saja Pak. Siapa yang nemani Pak? Kemana pasangan kita? Ibu terutama, kemana pasangannya Bu? Kawin lagi. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh kawin lagi Pak? Usah melarang. Ya baik. Ketika di dalam kubur,
ada fitnah, ada siksa. Maka waktu hidup berdoalah seperti Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Mudah-mudahan sudah hafal Pak ya. Khususnya dibaca tasawuf akhir sebelum salam. Baik. Dan kita tidak boleh mengabaikan bagian kita hidup di dunia. Betul fokus akhirat, tapi dunia. Ini surah Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhir. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Kita wajib berupaya sepanjang masih hidup di alam dunia. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Yang mubah silakan. Mau pelesir boleh, mau makan enak yang mubah sepanjang tidak berlebihan boleh, silakan. Tapi semua itu diupayakan untuk persiapan akhirat. Sekarang kita merenung. Setelah muhasabah, berapa usia kita Pak? Tadi Bapak di awal saya tanya, berapa Pak? 52 atau 25? Kemudian bagaimana kita mengisi hari-hari kita selama ini? Ini mumpung putaran baru 2 Muharram 1437. Apakah kita memiliki amalan unggulan? Kalau ada sebuah program tuh bacaan Al-Quran one day one ayat. Karena kalau kita berinfak di kotak amal one day, how much? How much? Nanti jangan sampai. Paling enggak bersedekah yang tidak bernilai materi. Senyum Pak. Sedekah enggak Pak? Senyum. Bantu orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat yang bijak, itu kan sedekah. Apakah kita sudah termasuk orang yang siap siaga Pak? Siaga 1? Apakah karakter orang beriman sudah melekat di dalam diri kita? Apakah kebaikan kita lebih banyak dari keburukan? Itu masalah loh. Apa yang telah kita lakukan hari ini? Mudah-mudahan lebih banyak amal soleh ketimbang yang tidak baik. Kemudian kita harus sadar hakikat kehidupan ada di dalam surah Al-Hadid. Perumpamannya seperti apa sih? Sendagura, permainan ya sendagura. Seperti tanam-tanaman yang diguyur hujan mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering, warnanya kuning dan hancur. Itu kan perumpamaan hidup di dunia. Dan di akhirat nanti setelah hari kiamat ada azab dan ampunan dari Allah serta keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu kebanyakan orang, kecuali orang istiqomah. Ya mas sekalian rahimakumullah. Kita hendaknya mengambil ibrah pelajaran bagi orang-orang terdahulu yang sudah wafat lebih dulu dari kita, termasuk para jamaah haji itu yang tertimpa kren maupun tragedi Mina. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, terima amal ibadah. Siapa saja orang telah mendahulu kita, ya. Rasulullah SAW sebelum melihat itu bagaimana bersikap terhadap dunia. Beliau hanya menganggap seperti orang yang istirahat di bawah pohon sejenak lalu bangkit lagi melanjutkan perjalanan. Jadi dunia itu cuma transit Pak. Cuma nggak tahu kilometer berapa Pak. Bapak biasa kilometer berapa? 57. Kalau 88 untuk Bandung gitu Pak. Dah baik. Kita lihat orang telah mendahului kita. Masih kenal Pak? Masih kenal nggak? Loh, Bapak bagian dari NKRI atau bukan sih? Kenapa ya? Proklamator kita sudah wafat. Bapak kenal yang ini? Ya, ulama kita yang belakangan ini sangat langka yang mirip dengan mereka ini. Buya Hamka dan Muhammad Nasir. Ya Pak? Tapi kalau ini Bapak pasti kenal. Ya toh? Lebih baik sama itu kan? Bapak kenal Pak? Pak D Pak. Pak D. Apalagi ini favorit Bapak ini. Kenapa? Sudah wafat. Ini sudah mendahului kita. Ada di mana mereka semua? Di alam kubur.
Seperti yang Allah alam. Ya mudah-mudahan mereka diberi ampunan, diterima amal ibadahnya, ditutupi keaibannya, dari siksa kubur dan neraka, mudah-mudahan masuk surga. Ini dai muda sudah wafat, mantan ketua MPR kita juga wafat 70 tahun, ingat nggak? Dai muda ini kan cuma 40 tahun, masih ingat nggak Pak? Satu naik motor, yang satu sakit, ya Pak? Naik motor yang satu Pak, menuju Pondok Indah kan? Bapak ngambil motornya ya? Oh, berapa cc Pak? Bapak kenal ini? Kafirun yang dapat Nobel itu apa? Apalagi ini favorit Bapak ini luar biasa. Ya Pak ya, Ceko Pak. Ini lebih kenal lagi Pak Kiai kita Pak Sa'al Mahfuz Pak. Masih kan? Bapak kenal yang bawa biola itu, yang nomor plat mobilnya B10LA, ya biola Pak. Ya Pak ya. Kalau Bapak dari Bandung platnya itu D, ya Pak ya, 160 DA. Apa Pak? Di Godan. Ini yang komisi Hitler siapa Pak? Bapak penggemar kan? Sudah wafat juga. Ini contoh-contoh orang sudah wafat. Hendaknya mengambil ibroh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah sekarang setelah mengetahui nikmat waktu itu begitu penting, wajib di manage. Manajemen, tadbir, idarah, siasah, kiadah. Komponennya kan Pak, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi waktu nikmat Allah ini diberdayakan, diatur sedemikian rupa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pelajaran waktu training. Itu ada skala pengaturan waktu, penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Masih ada Pak ya? Bisa digunakan supaya jangan buang-buang waktu. Salah satu ya statement yang memotivasi kita adalah ini, saya kutipkan, walaupun derajatnya masih diperdebatkan para ulama ahlul hadis, tapi saya melihat makannya at-tadbir nisful ma'isha, manajemen yang bagus separuh kehidupan, termasuk masalah waktu. Ya Pak, coba lihat orang-orang yang sukses pasti kepiawaiannya di antara lain mengatur waktu, hampir-hampir gak pernah terlambat Pak. Kalaupun juga terlambat pasti force majeure. Ya Pak. Nah sebaliknya, siapa yang sering terlambat? Kalau ibu-ibu memang wataknya Pak, terlambat bulan. Ya Pak. Ya baik. Salah satu komponen manajemen planning ini. Arti apa? Planning, fungsi dan manfaatnya. Salah satu statement ahli manajemen kan ini, Bapak terutama yang manajer. Kalau ingin berhasil sukses, ya ini cirinya. Manajer yang sukses, dia pandai menentukan tujuan yang tepat dan memilih saran tepat untuk mewujudkan tujuan. Atau kita secara umum mau sukses nggak Pak? Mau sukses nggak Pak? Ya rubah pola pikirnya, fikrohnya. Jadi mindsetnya itu, kita semua punya hak untuk sukses. Jadi kalau belum apa-apa sudah pesimis, ini malah ya susah. Saya baca sebuah referensi, tanamkan dalam diri kita, saya adalah dan sukses adalah saya. Coba tanamkan baik-baik. Ikhtiar optimal, berdoa pada Allah, rajin ibadah, insya Allah Pak terwujud. Ya Mas kalian rahimahullah, termasuk kalau sudah bikin planning, ya diamalkan dong. Plan your work, amalkan. Jadi jangan pandai bikin planning aja. Plan your work, betul aktivitas direncanakan. Tapi ketika sudah bikin planning, ini kan udah mau tutup buku 2015 Pak ya. Sudah bikin anggaran Pak, master plan, ya bisnis plan, sudah Pak. Nah ketika sudah bikin, you work your plan, amalkan dong itu, jangan jargonnya jadi. Bisa hujan, reso melakon. Kan surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqqan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Itu kan jargon. Betapa murkanya Allah terhadap orang yang hanya pandai bicara tapi tidak pandai berbuat. Baik, ketika kita sudah menyadari mati pasti, harus ada yang dipertahankan, paling tidak akidah. Akidah dipertahankan. Surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati melainkan tetap sebagai muslim. Karena orang muslim siapapun dia ujungnya surga, Pak. Saya ulang lagi, seperti pertanyaan dulu, Bapak masuk surga atau masuk final? Kalau masuk final udah ada Persib melawan Sriwijaya. Dijadwalkan 18 hari Ahad, tapi Jackmania menolak, Pak. Itu lagi nego itu. Oh, jadi Pak, nanti Jakarta dibirukan tuh Pak sama Vicky, Pak. Mana ada orang Bandung? Bogor ya? Hati. Dah yang ini masih surga, Pak. Terserah tersingkir. Ya Pak ya? Gak masalah itu. Nah kemudian terakhir, pandai-pandailah menanam investasi akhirat. Rasulullah bersabda bahwasanya apabila manusia mati kan putus amalnya ya. Kecuali 3 lah yang masih ada korelasi. Apa Pak? Amal jariah, sedekah jariah, terus ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan muhasabah kita siang hari ini bermanfaat. Semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita sekalian. Nanti bahan bisa diminta kepada pengurus Ustaz Kocak, saya buktikan. Ada pertanyaan Pak? Masih ada sisa waktu. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kalau tidak ada, semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita sekalian. Semoga di waktu-waktu yang akan datang mulai saat ini jauh lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang kurang Allah cukupkan. Khususnya saudara kita yang sedang mengalami musibah asap dan lain-lain sebagainya itu, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.